Halo, selamat pagi. Bentar ya, suaranya lagi lagi nggak enak nih. Bentar ya, saya minum dulu. Semangat pagi. Halo, Vitaners. Maaf ya, live-nya telat dikit. Kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Kalau misalnya nanti suaranya agak putus-putus, langsung komen aja ya. Buat teman-teman yang belum join, boleh ya sambil di tag teman-temannya biar room live streaming kita hari ini ramai. Karena kan pembahasannya lumayan menarik ya hari ini tentang imunitas di masa pandemi. Oke, udah jelas ya. Halo, selamat pagi. Nih ada dari teman-teman dari Banjarnegara, kemudian dari Situbondo. Halo, selamat pagi. Selamat memulai aktivitas di pagi hari. Aduh. Halo, nih ada juga yang baru join ya dari Klaten. Kira-kira teman-teman dari mana aja nih yang udah join di live streaming kita pada hari ini? Komen dong dari mana aja nih teman-teman. Belajar lagi bareng Dokter Nadia yuk, ayo ajak teman-temannya, yuk di tag-tagin mumpung materi kita belum mulai. Kita masih santai dulu ya, masih nunggu teman-teman yang lain. Oke. Bentar ya. Halo. Saya kembali lagi. Assalamualaikum, Sukabumi hadir. Waalaikumsalam. Oh, ini juga ada dari Lampung Selatan ya. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu beberapa menit lagi baru kita lanjut ke materi ya. Nah, ada dari Purwokerto juga. Halo. Dari Singapura nih. Selalu join kayaknya ya. Selamat pagi teman-teman. Dari Banjarnegara. Tuh, ada lagi yang baru join teman-teman dari Wonogiri. Yuk, absen dulu yuk. Gimana kabarnya dok? Lama nggak pernah live. Iya nih beberapa waktu kemarin emang ada beberapa yang nggak live ya 2 kali gitu kan. Nah pas kemarin emang lagi berhalangan gitu. Kemudian kalau untuk hari Jumat biasanya saya live-nya di ini di apa grup jaringan. Nah biasanya di situ. Kemudian udah kangen ya.
Oke, sebentar ya, saya buka laptop dulu untuk melihat materi yang sudah disiapkan. Bentar ya. Tuh dari Jogja juga ada nih, baru join ya. Pemalang. Oke. Sih udah beberapa menit ya kita nungguin teman-teman. Oke, kita buka live pada hari ini. Oke. Halo, selamat pagi. Mungkin beberapa ada yang udah siang ya. Selamat siang. Kemudian semangat pagi buat Vitaners semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Nedia, dokter konsultan dari Vitanostin yang biasanya menemani teman-teman sekalian untuk berbagi informasi dan konsultasi seputar kesehatan maupun seputar produk Vitanostin. Mungkin beberapa di sini pasti udah kenal ya, kita udah sering ketemu di live. Mungkin beberapa teman-teman juga ada yang baru mungkin lihat live pada hari ini. Seperti biasa, Vitanostin kan biasanya selalu mengadakan live streaming ya dari dokter-dokternya. Biasanya hari Senin. Biasanya sih materi dan topik pembahasannya berbeda-beda ya. Jadi untuk hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah cara untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi, atau gimana caranya tubuh kita tetap sehat atau tetap kuat di masa pandemi seperti ini. Apalagi kan pandemi COVID bener-bener lagi meningkat banget ya, gelombangnya lagi pasang lagi gitu. Oh ya, sebelum saya memulai ke topik, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada testimoni untuk produk Vitanostin, boleh langsung di share aja ya, di komen aja ya. Siapa tahu Vitanostin bagi-bagi giveaway, dan siapa tahu juga teman-teman beruntung nanti biar bisa dapat hadiahnya gitu. Dan juga kan biar teman-teman yang belum pernah coba Vitanostin bisa baca nih testimoni dari teman-teman, biar bisa nyoba juga gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan langsung di komen aja ya. Halo yang baru join, selamat pagi. Sebenarnya nggak banyak sih tips untuk menjaga kesehatan dan menjaga imunitas tubuh. Pasti semua orang juga mungkin udah mulai mengerti ya betapa pentingnya menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Cuman kali ini saya mau mengingatkan lagi beberapa poin-poin yang penting agar kita tidak lalai dalam menjaga kesehatan, karena COVID benar-benar lagi meningkat banget. Jadi sebisa mungkin kita harus meningkatkan daya imunitas tubuh kita agar tetap terjaga. Apalagi buat teman-teman yang masih bekerja di luar rumah. Nah, ini penting banget ya untuk menyimak beberapa tips dari saya. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja dari rumah, WFH, sebaiknya tetap dilanjutkan, dan kalaupun keluar rumah itu dalam kondisi tertentu aja, dalam kondisi yang penting-penting aja gitu ya. Semoga Indonesia cepat membaik ya, dan seluruh dunia sih cepat membaik ya, karena kan pandemi nggak cuma di Indonesia ya, semuanya kena semua. Jadi semoga bumi kita cepat membaik biar bisa beraktivitas seperti biasa. Kadang kan bosen juga ya harus pakai masker terus kemana-mana, harus minum obat-obatan terus gitu kan. Pengen kan balik yang ke kondisi seperti awal, dimana kita bebas beraktivitas, bebas untuk tidak menggunakan masker, kemudian bebas pergi-pergi keluar kota gitu kan. Pasti teman-teman juga pada kangen kan gitu.
Oke, yang beberapa cara untuk meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi kalau misalnya kita memang lagi di rumah aja. Yang pertama, kita tetap harus rutin berolahraga minimal 20-30 menit per hari. Walaupun misalnya olahraganya nggak tiap hari, setidaknya seminggu 2 atau 3 kali ya olahraga tetap harus dikerjain. Kalaupun ibu rumah tangga yang nggak sempat untuk berolahraga, mungkin olahraganya bisa diganti dengan cara mungkin bersih-bersih rumah. Kan kegiatan-kegiatan kayak gitu kan biasanya juga bakal mengeluarkan keringat atau membuat tubuh kita bergerak gitu ya. Bersih-bersih rumah atau mau sambil cuci-cuci baju gitu kan, jadi olahraga juga sambil menyelesaikan pekerjaan rumah gitu. Kemudian yang paling penting juga kita harus mengkonsumsi vitamin apa aja boleh, vitamin C, vitamin B, vitamin D ya. Apalagi vitamin D itu penting banget karena mungkin sebagian dari kita kalau nggak keluar rumah, kalau bisa memang diharuskan di rumah aja, kan tetap harus mendapatkan asupan vitamin D ya. Beda halnya kalau kita masih bisa berjemur di pagi hari, itu bisa dengan berjemur aja. Tapi kalau misalnya memang kita lagi tidak memungkinkan untuk berjemur, mungkin bisa konsumsi vitamin D sebagai penggantinya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berjemur di pagi hari. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya pun nggak sempat, bisa diganti dengan vitamin D gitu. Kemudian selanjutnya kelolalah stres kalian. Nah, kalau bisa kalau di rumah aja jangan stres, jangan terlalu bikin itu jadi apa ya, jadi masalah gitu. Kalau misalnya memang harus di rumah aja dulu, taatin, bawa enjoy aja. Misalnya pekerjaannya bisa diganti, misalnya menjadi hobi-hobi yang menyenangkan. Misalnya kalau ibu-ibu mungkin yang suka bertanam, bisa tuh diganti kesibukannya menjadi bertanam dulu untuk sementara waktu. Atau bagi ibu-ibu yang suka merajut, jahit aja dulu, merajut aja dulu biar nggak stres gitu ya. Jangan sampai stresnya bikin imunitas kita drop gitu, karena pikiran atau mindset itu penting ya. Kemudian kita harus juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi nggak mesti mahal, jadi kayak yang penting vitamin-vitaminnya tercukupin aja. Misalnya buah-buahan, mungkin buah-buahan juga nggak mesti mahal ya. Jadi kayak buah-buahan kayak pepaya itu kan mudah didapatkan dan harganya juga murah ya kan. Misalnya kemudian semangka gitu-gitu. Yang penting kita ada konsumsi buah untuk setiap harinya. Kemudian untuk makanan, sayur-sayuran itu pasti harus penting. Kemudian lauk pauk, nah langsung aja dikonsumsi setiap hari gitu ya. Jadi jangan makan mie goreng aja mulu gitu ya. Karena kan mie goreng juga kalau dikonsumsi setiap hari juga nggak bagus untuk kesehatan gitu ya. Atau misalnya telur aja setiap hari juga nggak bagus untuk kesehatan. Jadi misalnya ganti-ganti tuh, misalnya hari ini telur dan sayur apa, besoknya misalnya tahu tempe dan apa, besoknya lagi ikan dan apa, atau besok lagi ayam dan apa gitu ya. Tuh. Nah, yang paling penting juga kita harus mengatur pola tidur kita. Jangan mentang-mentang di rumah aja jadi begadang mulu. Jangan misalnya mentang-mentang besok nggak kerja nih jadinya begadang mulu. Pola tidurnya juga harus tetap berjalan dengan baik ya. Karena kalau misalnya kita kebiasaan begadang, nanti kalau misalnya kita tiba-tiba udah diharuskan untuk bekerja kembali atau sekolah kembali, kuliah kembali, itu bakal susah nanti mengatur pola tidurnya, karena dia kan kebiasaan begadang nih. Ketika diharuskan kembali beraktivitas, bangun pagi lagi, itu bakal susah nanti biasanya untuk menyesuaikan kembali. Jadi kalau misalnya emang walaupun dia lagi libur tetap bangun pagi, ketika dia bekerja tetap bangun pagi, dia merasa itu nggak berat untuk di tubuhnya gitu, biasa aja gitu ya kan. Makanya itu sebenarnya kita sendiri sih yang bisa mengatur pola hidup kita itu. Dan pola hidup ini kan sangat berpengaruh terhadap imunitas tubuh gitu. Jadi kalau misalnya pola hidup kita baik, insya Allah imunitas tubuh kita juga bakalan baik gitu. Nah, kemudian selanjutnya mungkin yang paling sering diabaikan adalah minum air putih. Kira-kira di sini teman-teman
Ada yang nggak doyan air putih nggak? Oke. Nah, sebenarnya untuk air putih sendiri itu tuh sangat bagus ya untuk kesehatan. Karena kalau misalnya kita kekurangan air putih itu bakal yang pertama menyebabkan kita dehidrasi, kemudian menyebabkan kulit kita jadi kering, menyebabkan suplai oksigen yang ada di dalam darah itu tidak bekerja dengan maksimal. Jadi makanya biasanya kalau kita kurang minum air putih itu pasti bakal banyak banget efek-efek buruk yang bakal ditimbulkan gitu. Berapa sih konsumsi air putih yang bagus untuk tubuh? Nah, sebenarnya setiap orang itu pasti akan berbeda-beda ya jumlah asupan air putih yang harus dikonsumsi. Tapi biasanya kita ambil rata-rata aja itu sekitar 1,8 liter sampai 3 liter per hari. Jadi kalau misalnya tubuhnya besar, tinggi, itu pasti konsumsi air putihnya juga akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya badannya kecil atau kurus, pendek, mungkin dia konsumsinya akan lebih sedikit. Jadi misalnya kayak cuman 1,8 sampai 2 liter aja udah cukup. Tapi kalau misalnya orang yang badannya besar pasti akan membutuhkan lebih banyak lagi air putih. Jadi kita menyesuaikan aja gitu ya. Nah, apalagi kan kalau misalnya kurang air putih pasti bakal sinyal dari tubuh itu biasanya kuat ya. Jadi misalnya kulitnya akan menjadi lebih kering, atau bibirnya pecah-pecah, atau biasanya kerasa mudah capek, kemudian konsentrasi menurun. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda tubuh kita kekurangan air putih gitu. Oke, bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung nanti komen aja ya. Nanti saya bacain dari yang paling atas. Tapi nanti kalau misalnya ada yang nggak sempet kebaca, nanti coba dikirim ulang ya. Siapa tahu emang ketutupan sama komen-komen yang lain gitu. Oke. Aku mau bahas juga ya beberapa tentang Vitanostin. Jadi biar sebenarnya udah sering sih aku sampaikan ya, cuman ini kita recall aja sih biar ingat lagi. Oke. Jadi untuk produk Vitanostin sendiri, ini ya produk Vitanostin. Coba kita buka aja deh ya. Buka aja. Di dalam satu box ini biasanya udah ada keterangan untuk saran penyajian, kemudian khasiat, sama aturan pakai ya. Jadi udah lengkap sih sebenarnya. Nah, kemudian ada komposisinya juga seperti biasa ya, seperti produk-produk yang lain. Kemudian ada keterangan isinya. Jadi satu box ini isinya 20 saset. Jadi kalau teman-teman konsumsinya sehari 2 saset, bisa untuk 10 hari ya satu box ini. Harganya juga sangat-sangat terjangkau. Nah, di sini kan udah jelas banget nih membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya di masa pandemi kayak gini mau konsumsi Vitanostin, sip banget udah. Pasti teman-teman banyak kan yang nyari-nyari suplemen kesehatan untuk masa pandemi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah konsumsi vitamin C, vitamin D, kemudian vitamin-vitamin yang lain, boleh tuh tambahin Vitanostin ini per harinya 1 saset gitu untuk menjaga memelihara daya tahan tubuh. Jadi obat-obatan yang vitamin-vitaminnya tetap diminum, kemudian tambahkan Vitanostinnya 1 saset per hari. Kalau misalnya cuma menjaga daya tahan tubuh 1-2 saset aja per hari udah cukup. Tapi kalau misalnya untuk memperbaiki organ-organ atau membantu untuk penyembuhan penyakit, biasanya disarankannya 2-3 saset per hari ya gitu. Sasetnya bentuknya kayak gini ya, buat teman-teman yang belum pernah lihat. Sasetnya seperti ini, kecil. Jadi teman-teman tinggal masukin aja ke dalam 100 ml air.
airnya nggak boleh air panas ya, karena air panas itu bisa merusak kandungan yang ada di dalam Vitanostin. Jadi kalau teman-teman mau bikin pakai air dingin atau air es aja gitu ya. Kita taruh lagi Vitanostinnya. Oke, nah kita bahas dari Vitanostin ya. Nah, untuk Vitanostin sendiri itu sebenarnya adalah merupakan kombinasi suplemen yang berbahan dari herbal ya, jadi kayak buah-buahan gitu ya. Nah, fungsinya itu dia adalah untuk sebagai antioksidan tubuh kita, kemudian membantu memelihara daya tahan tubuh. Apa aja sih komposisi yang di dalam Vitanostin? Karena kan yang di sini itu bahasanya bahasa Latin ya, kalau yang di dalam di kemasan. Jadi Vitanostin itu sebenarnya adalah komposisi dari beberapa buah-buahan. Contohnya buah manggis, buah mengkudu, kemudian buah apel, kemudian ada rosella, dan ada campuran madunya juga, kemudian ada sirsaknya juga. Nah, kalau madu ini fungsinya apa sih? Dia sebagai pengganti sukrosa ya, pengganti gulanya. Jadi di sini yang manis itu dari madunya sebenarnya. Gitu. Nah, apa sih antioksidan dan daya tahan tubuh itu? Jadi antioksidan ini biasanya untuk menangkal radikal bebas. Biasanya radikal bebas ini berasal dari polusi udara, kemudian asap rokok atau sinar UV. Biasanya kalau kita tinggal di daerah pabrik, nah itu biasanya banyak banget polusinya. Kemudian efek dari radikal bebas sendiri itu biasanya akan merusak kulit, yang paling sering terjadi akan merusak kulit, kemudian sampai bisa menyebabkan ke kanker. Jadi radikal bebas ini nggak bisa main-main ya. Jadi kalau teman-teman pengen terhindar dari radikal bebas, harus banyak-banyak konsumsi suplemen atau buah-buahan yang mengandung kayak antioksidan gitu. Karena fungsinya dia banyak banget sebagai penangkal radikal bebas, juga mengurangi efek kerusakan yang disebabkan dari radikal bebas sendiri. Nah, buah-buahan yang saya sebutkan tadi ya, banyak banget sih sebenarnya buah-buahannya. Apalagi kan teman-teman pasti udah tahu lah, manggis tuh di mana-mana pasti sebagai suplemen tubuh yang baik ya, karena dia antioksidannya sangat tinggi. Gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang saya mau sampaikan untuk komposisi Vitanostin sendiri. Karena kan biasanya teman-teman bingung nih, apa aja sih sebenarnya kandungan Vitanostin, kok bisa kayak gini gitu ya kan. Nah, sebenarnya dia tuh isinya buah-buahan semua gitu, ekstrak buah-buah gitu deh. Jadi kenapa dia bagus ya, karena dia kaya akan serat ya, dan kaya akan antioksidan. Nah, untuk saran penyajian yang seperti saya bilang, untuk konsumsi harian mungkin bisa 1-2 saset per hari, tapi kalau untuk pengen lebih totalitas itu 2-3 saset per hari. Nah, oke. Sebentar ya, saya mau minum dulu. Habis minum kita langsung ke sesi Q&A ya. Nih, saya aja sehari minumnya segede gentong kayak gini nih. Oke, saya scroll ke atas ya untuk cari pertanyaan teman-teman. Aduh, kacamata saya miring. Oke, ini ada testimoni dulu nih ternyata. Dari Srianti, saya mau kasih testimoni dok. Beberapa hari lalu hidung mampet tapi nggak pilek. Kemungkinan radang sinus dan polipku lagi kambuh karena cuaca dingin. Setelah aku minum Vitanostin sehari 3 kali, alhamdulillah di hari ketiga udah membaik. Senengnya selalu stok Vitanostin di rumah. Nah, jadi kalau bisa kayak Ibu Srianti kan dia memang ingin menyembuhkan suatu penyakit ya kan. Nah, jadi dia konsumsinya
3 saset per harinya. Tapi kalau misalnya kita cuman untuk menjaga daya tahan tubuh, mungkin 2 saset per hari aja udah cukup. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, pengen cepet sembuh atau pengen cepet supaya membantu pengobatan medisnya agar menjadi lebih cepat hasilnya, efeknya, nah bisa konsumsi 2-3 saset per hari gitu. Jadi walaupun kita udah konsumsi obat medis, jadi dibantu Vitanostin biar cepet ya kan, biar cepet sembuh gitu, harapannya kan gitu ya kan. Nah tapi tetap obat medis tetap harus diminum, Vitanostinnya juga diminum gitu. Oke. Assalamualaikum Dokter Nadia, salam kenal. Halo, salam kenal juga Mbak Sri dari Nina Saklego. Oke, ada testimoni lagi dari tetangga juga yang punya sakit lambung. Awalnya tak tawarin, tak kasih 2 saset buat nyoba. Alhamdulillah ngerasain enakan di perut dan akhirnya closingan tetangga jadi gabung member. Wow. Oh ya, ada info juga untuk penderita asam lambung atau gastritis. Biasanya untuk konsumsi Vitanostin itu harus di saat kondisi asam lambungnya tidak naik ya. Jadi kalau asam lambungnya lagi naik sebaiknya tidak konsumsi dulu. Jadi tunggu dia asam lambungnya normal dulu baru konsumsi Vitanostin. Dan untuk penderita asam lambung itu harus konsumsinya setelah makan gitu ya. Jadi jangan pas perut kosong gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dok, kalau untuk sakit kepala bisa konsumsi Vitanostin gak? Sering ngeluh sakit kepala sebelah. Untuk konsumsi Vitanostin kalau nyeri sakit kepalanya ringan bisa diatasi dengan Vitanostin. Tapi kalau misalnya udah berat banget biasanya tetap harus konsul ke dokter ya. Takutnya memang ada sesuatu di situ. Kalau misalnya cuma ringan-ringan aja kan kemungkinan itu adalah migrain. Tapi kalau takutnya kalau di daerah kepala kita harus tahu lebih lanjut ya. Takutnya misalnya ada tumor atau something gitu. Jadi coba diperiksa dulu aja. Tapi kalau misalnya cuma sakit kepala ringan yang kadang-kadang muncul tapi nggak terlalu berat, itu bisa konsumsi Vitanostin. Tapi kalau udah berat sebaiknya tetap konsul sama dokter ya. Oke, dan Neng Yana, dok kan bapak saya ada pantangan makan tertentu. Jadi kalau salah makan aja sakit di kaki, langsung kumat di bagian deket jempol kaki, malah kadang 1 hari langsung bengkak gitu dok. Itu kenapa ya dok? Langsung kumat di bagian deket jempol kaki. Oh, kemungkinan ini udah pernah ini belum? Cek asam urat belum? Nanti coba dicek dulu ya asam urat ya, karena biasanya asam urat ini dia menghantam di bagian sendi-sendi. Kemudian kalau misalnya pengen cepet turun, coba sambil dikasih Vitanostin gak apa-apa. Terus makanan kayak kacang-kacangan dikurangin aja ya gitu, karena kan Vitanostin juga bisa tuh menormalkan kadar asam urat yang tinggi. Oke, ada pertanyaan dari Fitri Altaf. Apakah seseorang yang pernah positif COVID bisa terinfeksi virus untuk kedua kalinya? Bisa banget. Jadi, buat teman-teman yang sudah pernah terkena COVID, jangan berlega diri dulu karena bakal tetap ada persentase untuk reinfeksi lagi atau terkena COVID kembali. Jadi bagi teman-teman yang udah pernah kena COVID, pernah positif COVID atau sudah pernah vaksin, tetap harus jaga protokol kesehatan karena ini bakalan tetap bisa kena COVID gitu. Jadi fungsinya si vaksin ini dia kan melindungi tubuh kita sekian persen, misalnya 60%, tapi kan masih ada 40% lagi untuk peluang untuk terkena COVID. Jadi sebaiknya tetap jaga-jaga kesehatan. Kemudian kalaupun orang tersebut sudah pernah kena COVID, biasanya kan dia ditunda dulu tuh 3 bulan baru boleh vaksin. Nah kemudian kalau bagi teman-teman yang sudah vaksin belum pernah nih, misalnya teman-teman belum pernah kena COVID, kemudian teman-teman vaksin, kemudian
beberapa bulan kemudian positif nih, insya Allah itu gejalanya tidak akan separah orang-orang yang belum vaksin. Jadi itu pentingnya vaksin. Nah gitu ya. Kalau untuk pertanyaannya tadi, bisa nggak reinfeksi untuk kedua kalinya? Bisa banget. Karena beberapa teman sejawat saya, dokter-dokter pun memang ada yang pernah sampai 2 kali gitu. Untuk penyakit asam urat, sayuran apa yang harus dipantang? Atau labu siam boleh. Labu siam itu yang bentuknya kayak yang hijau ya. Boleh kok, boleh. Labu siam boleh. Yang harus dipantang itu biasanya kacang-kacangan sih. Saya jarang masuk dapur nih soalnya. Kadang lupa nama sayur-sayuran. Yang kalau orang asam urat yang penting kacang-kacangan aja yang dipantang gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita scroll lagi ya. Kita cari lagi, ada pertanyaan. Ini Mbak Nengyana ada ngirim 2 kali ya. Oke, udah dijawab ya tadi ya. Yang bagian jempol, kaki, nah itu biasanya jangan terlalu sering makan kacang-kacangan. Kemudian kalau misalnya terlalu nyeri, boleh tuh minum obat pereda nyeri. Dan jangan lupa banyak minum air putih ya. Dok, standar air yang dibutuhkan untuk setiap ukuran berat badan itu 30 mili per berat badan. Jadi kalau misalnya bisa coba saya hitungin ya, contohnya 30 mil. Saya cariin contoh kasusnya coba ya. Jadi gini, misalnya kayak berat badannya berapa ya contohnya ya, misalnya 50 kilo dikali 30 mili itu kan sekitar 1500 mili. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 kilo berarti minimal 1,5 liter. Tapi kalau misalnya berat badannya 70 kilo berarti kan 70 dikali 30 sekitar 2100 ya, berarti 2,1 liter. Pokoknya berat badan dikali 30 mili itu minimal yang harus diminum air putihnya. Oke. Dok, apa Vitanostin bisa untuk yang punya asam urat? Bisa banget. Jadi Vitanostin memang bisa membantu untuk menormalkan kadar asam urat yang tinggi. Gitu. Halo, semangat pagi. Dari Pacitan.
Dok, kalau Vitanostin dikonsumsi dalam jangka panjang aman nggak? Itu kan ada pemanisnya dan bikin gemuk nggak dok? Oke, kalau dikonsumsi jangka panjang nggak masalah, boleh aja. Yang penting kita harus banyak minum air putih tetap ya. Maupun suplemen apapun, mau obat-obatan apapun, kalau kita minum air putihnya kurang ya bahaya dong. Makanya air putihnya juga harus banyak. Nah kemudian untuk pemanis buatan, karena kan yang di sini digunakan Vitanostin inilah adalah madu ya, jadi insya Allah aman kok, dan dia nggak terlalu banyak, jadi nggak bakalan bikin gemuk, aman kok. Oke, ada pertanyaan dari Nela Basuki. Busu yang setelah operasi sebulan lalu boleh tidak konsumsi Vitanostin? Untuk ibu menyusui tidak boleh konsumsi Vitanostin ya, kecuali bayinya sudah berumur 6 bulan ke atas baru boleh konsumsi Vitanostin. Tapi kan pada kasus ini dia masih 1 bulan kan, jadi nggak boleh dulu konsumsi Vitanostin, ditunda dulu. Dok, apakah saya selalu konsumsi buah manggis, madu, apel, dan selalu minum Vitanostin? Apakah bagus untuk selalu dikonsumsi bersama minuman Vitanostin? Bisa kok, boleh aja. Misalnya biasa makan apel, terus sambil Vitanostin, nggak apa-apa, nggak masalah. Dok, Vitanostin bisa buat batuk meradang nggak? Untuk tahunan batuknya nggak sembuh-sembuh, batuk kering. Coba dicari dulu penyebabnya apa. Siapa tahu memang ini penyebab batuknya itu karena memang alergi, atau memang karena rokok, atau karena hal-hal yang lain, atau memang karena penyakit. Jadi harus tahu dulu. Tapi kalau misalnya memang karena alergi, bisa dibantu dengan Vitanostin. Tapi kalau misalnya dia karena rokok, ya berarti harus berhenti dulu dong merokoknya, baru Vitanostin bisa bantuin. Kalau misalnya dia masih merokok tapi konsumsi Vitanostin, ya percuma dong, karena rokoknya itu kan yang menjadi biang dari si batuk-batuknya itu. Tapi kalau misalnya cuma karena alergi gitu nggak masalah, bisa. Dok, kalau buat orang yang lemah jantung bisa nggak dok konsumsi Vitanostin? Tergantung ya. Kalau misalnya ada memang si pasien ada pantangan-pantangan komposisi yang di dalam Vitanostin, itu sebaiknya tidak dikonsumsi dulu gitu. Karena kan pasien yang lemah jantung itu kan dia biasanya ada treatment khusus dari dokternya, atau ada pantangan-pantangan khusus. Jadi coba nanti konsultasi ke dokter spesialis jantungnya dulu atau spesialis penyakit dalamnya dulu, karena kita nggak tahu kan kondisi pasien sekarang kayak gimana gitu. Dok, maaf mau tanya, Vitanostin bisa konsumsi untuk menderita diabetes yang sudah parah tidak? Parahnya di dalam kategori apa ya? Parahnya maksudnya parah kadar gulanya sangat tinggi, atau memang sudah lama nggak sembuh, atau memang apa ya, nggak rutin konsumsi obat gitu. Kalau misalnya memang kadar gulanya sangat tinggi sampai 500-600, ya pakai Vitanostin nggak bisa dong, harus obat-obatan medis, karena nanti bahaya, takutnya dia semakin tinggi malahan gitu. Dok, apakah Vitanostin bisa untuk mengobati darah tinggi? Bisa banget. Untuk asam urat juga bisa, kolesterol juga bisa ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ani Koirunisa Anwar. Dok, tanya dong, melenceng, saya punya balita umur 1 tahun, dia kalau BAB susah sampai nangis, sudah diganti sufor tetap sama, makanan lempeng dan padat juga sama, itu kira-kira kenapa ya dok? Coba dicek lagi nanti sufornya ini, takutnya dia memang ada alergi dengan susu sapi. Jadi kalau misalnya bayi yang
alergi sama susu sapi biasanya diganti dengan susu yang bukan dari sapi, jadi kayak misalnya susu kedelai kalau nggak salah ya, itu biasanya coba diganti dengan tipe yang lain. Tapi sebaiknya tetap harus konsultasi ke spesialis anak ya, karena kan ini takutnya memang di dalam ususnya yang bermasalah gitu loh, bukan karena susunya. Jadi tetap harus konsul dulu gitu. Apalagi udah diganti sufor kan tetap keluhannya sama, takutnya memang ada ususnya yang bermasalah gitu. Cepet aja ya kalau anak-anak, kalau misalnya masalah kayak gini langsung aja konsul ke spesialis anak ya, jangan dibiarin, nanti dia kasihan soalnya BAB-nya rewel nanti malahan ya. Oke, ini ada testimoni dari teman-teman. Setelah rutin konsumsi Vitanostin tiap hari, badan selalu fit, nggak gampang sakit, dan biduranku yang sering kumat juga minggat. Alhamdulillah jadi makin sehat. Wow, mantap. Dan ada lagi testimoni, mau ngasih testimoni sendiri nih kak. Kemarin pernah merasakan badan pada pegel-pegel semua selama 2 hari, terus malamnya minum Vitanostin, alhamdulillah paginya badan terasa enakan dan pegel-pegel hilang. Bye pegel-pegel, terima kasih Vitanostin. Tuh teman-teman kan udah pasti udah merasakan kan efek Vitanostinnya. Dok, ada calon konsumen yang mengeluhkan sakit dada, berasa cekit-cekit dada sebelah kiri. Jika minum Vitanostin, saran minumnya dosis seperti apa? Biasa apa khusus? Dosis kalau sakit dada ini kita takutnya mengarahnya ke jantung ya. Jadi mungkin konsumsi Vitanostinnya 1-2 saset per hari aja. Tapi saran saya tetap harus ke dokter, spesialis penyakit dalam atau spesialis jantung. Karena kalau nyeri dada itu nggak bisa dianggap sepele. Karena suatu saat kadang-kadang dia bakal bisa mendadak nyerang lagi gitu. Nyerang dengan kondisi yang lebih sakit. Jadi kalau nyeri dada jangan dianggap sepele ya. Kalau mau konsumsi Vitanostin boleh untuk 1-2 saset aja per hari, tapi tetap harus konsul ke dokter ya untuk nyeri dadanya. Jadi kan biasanya kalau di dokter kan bisa diarahin untuk ronsen atau EKG, jadi dicek rekam jantungnya, jadi biar kita tahu sakit dadanya karena apa gitu. Terima kasih penjelasannya dok. Oke, sama-sama. Kak, apakah masih bisa dikonsumsi Vitanostin juga sudah expired? Kadang kan kita nggak cek tanggal expired, setelah dicek ternyata sudah expired ya. Nggak boleh, kalau udah expired nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang baru kayak 3 bulan mendekati expired masih boleh dikonsumsi. Tapi kalau udah lewat ya jangan dong say. Nanti kenapa loh. Jangan dikonsumsi lagi ya. Jadi kalau kita konsumsi apapun itu, mau ciki-ciki pun atau mau biskuit pun sekalipun, tetap harus cek expired date-nya ya. Kalau masih ada pertanyaan langsung komen aja ya. Mumpung naik kacamatanya. Mumpung masih ada waktu. Sorry. Malah kebalik.
Tunggu sebentar ya, saya mau ke belakang dulu. Tunggu sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. Tunggu sebentar. Halo, terima kasih sudah menunggu. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan. Sudah lama tidak sembuh-sembuh, 1 minggu harus kontrol ke rumah sakit 2 kali dok. Ini Rehan Arsya yang pertanyaan yang mana ya? Saya lupa. Sudah lama tidak sembuh-sembuh, 1 minggu harus kontrol. Yang gula atau yang mana ya? Coba komennya. Yang batuk ibu-ibu dok, umur 60 tahun, dulu kerja di pabrik triplek. Dicek dokter katanya paru-parunya baik-baik aja, tapi batuknya udah tahun-tahun gak sembuh-sembuh. Kasihan kalau dengerin sampai ngos-ngosan. Oh, ini biasanya namanya penyakitnya asbestosis ini. Jadi memang salah satu penyebabnya itu karena terlalu sering menghirup partikel-partikel yang ada di dalam pabrik. Ya ini di pabrik triplek biasanya memang karena pencetusnya itu. Karena dulunya waktu muda sering terhirup, jadi tuanya yang kena gitu. Coba aja nanti searching apa sih yang namanya asbestosis. Nah, biasanya itu karena partikel-partikel pabrik ini. Biasanya gejalanya itu kayak sesak nafas, kemudian batuk kering yang terus menerus, rasa tidak nyaman di dada,
tidak nafsu makan, penurunan berat badan, dan ukuran jari-jarinya biasanya itu kayak lebih besar, kayak menonjol gitu kuku-kukunya. Nah, biasanya untuk penyembuhannya sendiri sih dia harus tetap ke dokter spesialis paru ya, karena ada beberapa memang terapinya kayak misalnya harus vaksinasi, kayak vaksinasi flu atau pneumokokus biasanya, kemudian senam rehabilitas paru, kemudian penerapan terapi oksigen biasanya gitu. Nah itu biasanya asbetosis deh, bentuknya kering kan. Kalau mau minum Vitanostin bisa aja 2-3 saset per hari ya. Keutamaan dari produk Vitanostin apa aja ya? Keutamanya adalah menjaga imunitas tubuh kita, memelihara kesehatan tubuh. Kalau yang paling utama bisa juga untuk sebagai antioksidan dalam tubuh. Ini 3. Kalau yang lainnya sebagai bonus aja manfaatnya. Mau tak kasih testimoni dari anak gadisku dulu sebelum tak kasih Vitanostin, setiap datang bulan selalu ngeluh sakit perut dan pinggang. Setelah rutin konsumsi Vitanostin, alhamdulillah sekarang nggak ngeluh, aktivitas selalu lancar dan nggak gampang masuk angin. Terima kasih Vitanostin selalu menjaga kesehatan keluargaku. Alhamdulillah ya. Dok mau tanya, kalau anak-anak umur di bawah 10 tahun boleh minum Vitanostin nggak? Jadi untuk konsumsi Vitanostin harus usia 16 tahun ke atas ya gitu. 15 tahun ke atas. Jadi 15, 16 udah boleh. Tapi kalau di bawah nggak boleh konsumsi. Untuk penderita asam lambung boleh konsumsi Vitanostin, tapi di saat asam lambungnya tidak naik. Jadi kalau misalnya asam lambungnya lagi naik, jangan konsumsi Vitanostin dulu ya, karena takutnya mau memperparah, kan dia agak asam-asam ya. Jadi pas udah normal baru konsumsi setelah makan. Kalau yang asam lambung wajib setelah makan ya konsumsi Vitanostinnya. Gitu. Oke, sudah berlalu hampir 1 jam kita konsultasi, sharing-sharing ilmu. Oke, nanti jangan lupa ya follow semua akun sosial media Vitanostin, misalnya kayak Instagram, itu Instagramnya vitanostin.co.id, karena biasanya di sana sering bagi-bagi informasi tentang kesehatan, jadwal live streaming dokternya, sama biasanya bagi-bagi giveaway juga di Instagramnya gitu. Oke, kita akhiri dulu live streaming kita pada hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, boleh nanya lewat admin aja ya, nanti biar bisa dibantu dijawab sama admin. Kemudian mohon maaf jika saya ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Terima kasih buat teman-teman semua udah menyempatkan waktunya untuk join di live streaming kita pada hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa konsumsi suplemennya, jangan lupa konsumsi Vitanostinnya biar imun tetap terjaga gitu. Ditunggu live berikutnya dong. Oke, sampai ketemu lagi ya di hari Senin berikutnya. Karena kan hari ini, harusnya kemarin ya Senin, karena hari ini molor jadi Selasa, karena kemarin saya ada acara soft opening klinik, jadi diganti ke hari ini gitu. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Bye.